Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian atau peristiwa bencana yang terjadi akan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Salah satu contoh adalah bencana alam gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi kita terbuat dari suatu lempeng yang tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Teori lempeng tektonik muncul sejak tahun 1960-an dan hingga kini teori ini telah berhasil menjelaskan berbagai peristiwa geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi. Teori lempeng tektonik juga menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya gunung, benua, dan samudera. Secara sederhana, proses terjadinya gempa adalah karena patahnya batuan yang berlapis-lapis yang menyusun permukaan bumi. Secara umum, ada 3 jenis patahan atau sesar menurut mekanismenya, yaitu sesar naik atau thrust fault atau reverse fault. Sesar mendatar atau sesar geser atau strike slip. Dan sesar normal atau normal fault. Patahan terjadi dikarenakan batuan mengalami tekanan ataupun tarikan secara terus-menerus. Apabila elastisitas batuan sudah jenuh, maka batuan tersebut akan patah dan melepaskan energi dari tekanan dan tarikan tersebut. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami.
karena jalur pertemuan lempeng yang berada di laut tersebut menjadikan Indonesia juga rawan tsunami. Wilayah di Indonesia yang berpotensi terjadi bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi membawa dampak yang sangat besar bagi alam, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Mulai dari korban jiwa, kerusakan pada perumahan dan infrastruktur, kerusakan dan kerugian pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, budaya, agama, dan lembaga sosial, serta kerugian di sektor produktif dan lintas sektor. Sedangkan di subsektor infrastruktur yang terkena dampak bencana gempa bumi bisa meliputi subsektor transportasi, subsektor komunikasi, subsektor energi, serta subsektor air dan sanitasi. Kota Padang. Siapa yang tidak mengenal kota yang terkenal dengan cerita legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya? Kota yang mempunyai beragam tempat wisata menarik karena berbatasan langsung dengan laut dan perbukitan. Selain sebagai kota seni dan budaya, Kota Padang juga menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Namun ketika terjadi gempa bumi di Sumatera Barat yang menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah, termasuk Kota Padang. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat itu terjadi pada tanggal 30 September 2009. Menurut data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana atau Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang, sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang,
dan 78.604 rumah rusak ringan. Segala potensi bencana alam terutama khususnya cuaca yang kita deteksi melalui radar dan satelit akan kita informasikan semuanya kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat dan kita kirim melalui SMS. Dan kemudian BPBD akan meneruskan SMS tersebut kepada BPBD Kabupaten Kota dan elemen-elemen masyarakat di Sumatera Barat. Belajar dari berbagai bencana yang sering melanda negeri ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiagakan dan mempersiapkan penanggulangan bencana sejak dini. Salah satunya adalah bekerja sama dengan mitra atau stakeholder seperti BPBD dalam upaya meminimalisasi korban bencana melalui mitigasi berbasis masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, BPBD mempunyai tim dan satgas yang siap kapanpun dibutuhkan. Gedung Pusdalops sebagai salah satu fasilitas dan armada yang memadai untuk menunjang kinerja dan evakuasi saat terjadi bencana, khususnya gempa bumi. Jadi untuk pusat kendali operasi ini mempunyai personil yang melakukan kajian-kajian terhadap analisa kemungkinan dampak apa yang akan terjadi. Pusat kendali operasi ini juga ada beberapa satgas yang profesional di bidangnya, khususnya untuk melakukan kajian, pemetaan, evakuasi, dan pertolongan pertama pada kondisi darurat. Informasi tentang gempa yang baru terjadi itu kan, Dek? Untuk di lapangan, BPBD Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan beberapa LSM dan sekolah-sekolah yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang bencana, khususnya bencana gempa bumi. Perangkat-perangkat yang ada di sini diantaranya ada perangkat komunikasi yang dilengkapi dengan alat pancar ulang, repeater yang tersedia di 4 titik tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, dan di sini juga punya server untuk pemberian warning peringatan dini terhadap gempa dan tsunami. Di sini juga punya monitor untuk menentukan bencana banjir dan longsor serta informasi kegiatan gunung api. Di samping itu juga di pusat kendali operasi ini juga tersedia peralatan-peralatan dan logistik yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana.
LSM yang telah bekerja sama dan dilatih oleh pihak BPBD untuk terjun langsung ke sekolah guna memberikan penyuluhan siaga bencana adalah Kogami atau Komunitas Siaga Tsunami. Di sini, pihak LSM memberikan simulasi ketika terjadi gempa bumi. Mayoritas sekolah-sekolah yang berada di Kota Padang sangat merespon kegiatan positif dan berguna bagi para peserta didik tersebut. Dari sekian banyak sekolah yang ikut kegiatan simulasi adalah Sekolah Pertiwi, di mana para siswa harus mampu memberikan pelatihan juga penyuluhan terhadap kawan di sekolah mereka, agar saat terjadi bencana, korban dapat diminimalisasi. Sebagaimana diketahui, sekolah kita ini terletak di zona merah, hanya sekitar 800 meter dari pinggir laut. Rasanya ini amat penting dalam rangka antisipasi terhadap generasi penerus ini.